Banyak ngawur karangan-karangan sejarah yang dibuat-buat sendiri oleh beliaunya LBY itu. Sunan Muria, Sunan Kudus, mbaknya ya percaya lah, heran aku. Cahaya dari Nusantara, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Di sini juga jelas menerangkan tentang KRT semua diningrat Habib Hasan bin Toha bin Yahya, ya leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya. Kok ya bisa? Bisa-bisanya ya. Ada yang percaya itu. Masya Allah, saya kadang-kadang tuh heran ya. Mau jadi apa bangsa kita ini? Padahal ini sudah edisi revisi. Resmi dipecat seorang kabib yang bernama Kabib Ahmad yang menjadi kuncen atau juru kunci makam Mbah Sandio Melangi, Yogyakarta ya, Sleman Melangi ya, Yogyakarta. Ini resmi dipecat karena ya itu banyaknya muncul makam-makam yang di atas namakan kabib. Dan dulu kita masih ingat di data silsilah yang tertera di tembok makam Mbah Sandio atau Mbah Nur Iman Melangi ini pun ini ada pembelokan yang diarahkan menuju kabib. Ketika bukti sudah nyata bagaimana kelakuan imigran Yaman ini, saudara-saudaraku, berani ngutang-atik sejarah leluhur Nusantara, akhirnya tegas Keraton Jogja ini tegas surat resmi pemecatan yang diterima istrinya ini dilayangkan kepada Kabib Ahmad. Berarti Kabib Ahmad ini sudah resmi bukan juru kunci di Mbah Melangi atau Mbah Sandio. Menurut data-data yang telah terbongkar ya, bagaimana kelakuan para imigran Yaman ini ketika diberi suatu amanah, terus ketika seorang itu ketika diberi amanah terus khianat, ini namanya apa? Islam sudah jelas menegaskan bahwa orang yang di situ ketika diberi amanah, diberi kepercayaan terus khianat, itu wah ngeri, saudara-saudara. Makanya sikap tegas dari Keraton Jogja ini yang disampaikan oleh Raden Ridwan ini sebuah bukti nyata. Waktunya kita bangkit, saudara-saudaraku. Ketika sejarah bangsa dan bernegara, sejarah leluhur Nusantara berani diotak-atik oleh gerombolan orang ini, ya kita harus tegas. Apa boleh buat, ya harus disikat, gitu loh. Harus dibersihkan. Ini sangat berbahaya untuk sejarah Nusantara untuk masa yang akan datang. Dan sejarah ini, ya contohnya Mbah Nur Iman atau Mbah Sandio Melangi, Sleman, Budian Sleman, Yogyakarta ini sejarah leluhur Nusantara. Ketika dibelokkan menuju ke arahnya kabib, wah ini pendistorsian. Sejarah adalah obor pegangan yang kelak akan kita wariskan kepada generasi muda kita, anak-anak kita, anak cucu kita. Mereka sudah keterlaluan, makanya ini harus diluruskan. Ini harus betul-betul dijaga. Tugas kita adalah menjaganya. Loh. Maka sikap tegas dari Keraton Jogja yang memecat Kabib Ahmad sebagai juru kunci makam Mbah Sandio karena ditemukan banyak sekali pembelokan-pembelokan yang di situ di atas namakan kabib. Ini kami memberikan apresiasi. Harusnya seperti itu. Tugas kita adalah menjaga dan merawat. Kalau bukti sudah ada di depan mata kita, bagaimana perilaku mereka? Di mana di situ ada kabib ya? Pasti ada keruwetan, ada pembelokan, terus macam-macam. Banyak kasus yang dilakukan oleh gerombolan orang ini. Dengan sanad Kiai Imaduddin, tegakkan fakta verifikasi nasab ini. Ini komando dari Banten, atas nama kebenaran kami berani. Silsilah Nabi, bukan dongeng lisan, dengan bukti nyata kami lawan-lawan. Saya Raden Ridwan Joroningrat selaku Humas Bani Nur Iman Melangi Yogyakarta dengan ini pada hari ini menyampaikan bahwasanya terkait dengan rumor pemberhentian Habib Ahmad selaku kuncen makam Kiai Nur Iman Melangi atau BBH Sandio adalah benar adanya. Beberapa hari yang lalu itu sudah dikeluarkan adanya surat dari Keraton Yogyakarta atas pemberhentian Habib Ahmad selaku kuncen, dan surat itu diterima oleh istri dari Habib Ahmad secara langsung, dan surat itu disampaikan oleh Pengageng Kabupaten Papua, yaitu kita sudah mendengarkan cuplikan video bareng dengan Raden Ridwan. Ini beliau adalah Trah Keraton Yogyakarta. Jelas menyatakan bahwa pemecatan juru kunci makam Mbah Nur Iman atau Mbah Sandio Melangi Budian Sleman Yogyakarta ini benar. Karena terbukti berani ngutak-ngatik silsilah, berani ngutak-ngatik makam leluhur Nusantara. Ngutak-ngatiknya diarahkan kemana? Diarahkan ke menuju ke golongan mereka. Ini bukan hal yang mengagetkan atau hal baru. Seringkali kita menemukan kejadian-kejadian seperti itu.
Maka ketika ada saudara-saudara kami yang di situ memfitnah kami difitnah, katanya kami yang bikin makam palsu, terus yang di atas nama kabit, terus kami yang mempubliskan, terus kami yang membuka sendiri. Ini bukti nyata. Kok kurang kerjaan temen orang-orang seperti itu? Ini kan tuduhan tidak berdasar. Ya, contohnya kasus Mbah Sandio ini, ketika ada pembelokan silsilah, terus pengkatian makam di komplek Mbah Nur Iman atau Mbah Sandio ini. Ini kan bukti nyata toh. Ya untung ini masih dipecat. Coba kalau dilaporkan. Iya kan? Kasihan sebenarnya sudah tua. Ya mungkin tolak ukurnya saudara-saudara kami ini karena sudah uzur, ya sudahlah, kita maafkan saja. Terus ke depan kehati-hatian untuk meluruskannya, merawatnya, menjaganya. Ini tugas kita bersama. Tapi sangat berterima kasih kepada saudara-saudara kami yang ada di Jogja ya, yang berani tegas memecat juru kunci makam Mbah Nur Iman. Kegelisahan kami itu sudah lama. Ya, seperti itulah. Pertanyaan mendasarnya, ketika orang itu diberi amanah, kepercayaan terus khianat, apa? Ya kan? Islam sudah menjelaskan dengan tegas dan jelas bahwa ayatul munafiki salasun. Salah satunya ketika dikasih kepercayaan amanah, itu selalu khianat. Ini salah satu bukti nyata kelakuan-kelakuan kaum-kaum yang isinya double dan double. Nah ini seharusnya menyadarkan toh. Terkhusus saudara-saudara kami yang masih percaya. Kalau istilah Jawanya ulo atau percaya, ya nyakot suatu ketika akan mematok orang yang memeliharanya. Ini jelas, luar biasa. Jadi itulah informasi yang bisa kami sampaikan ya. Keraton Jogja ini resmi memecat Kabid Ahmad sebagai juru kunci makam Mbah Nur Iman atau Mbah Sandio. Jelas, ini salah satu bentuk tanggung jawab untuk menjaga warisan leluhur Nusantara. Saudara, kalian jangan sampai bingung. Cukup saya yang kebingungan. Tapi benar loh, bingung benar. Ada ceramah Kabid. Kalian pasti tahu nih siapa ini orangnya ya. Katanya keturunan si Pitung. Aduh, kita lihat nih videonya. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi. Saudara. Cucunya Pitung, jagoan Betawi. Saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga, sudah. Nggak mungkin dong DNA Betawi nggak ada. Orang darah Betawi ada dalam tubuh saya, betul. Lagi-lagi saya menemukan salah satu video. Saya masih benci sama FPI karena radikal dan gayanya Solskjaer Barbaik. Dan demi Allah Rasulullah, saya siap menyembelih lehernya Rizik, mencungkil matanya, atau membabat kakinya. Video ini sangat unik karena ada kaitannya juga dengan video saya sebelumnya di episode 34. Katanya sih ada dari keturunan si Pitung. Tetapi video sekarang ini salah satu klannya mengatakan keturunan dari Imam Bonjol. Terus yang benar yang mana ini? Kita lihat nih videonya. Mati-matian beliau berjuang buat Indonesia. Siapa di Ponorogo? Backgroundnya ulama, saudara. Latar belakangnya ulama. Berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian siapa lagi yang berjuang buat Indonesia? Dia adalah Imam Bonjol. Siapa Imam Bonjol? Imam Bonjol adalah namanya Asy-Syarif As-Sayyid Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau dari kalangan bin Syahab. Beliau luar biasa. Darah daging Nabi, cucu keturunan Rasul, berjuang mati-matian buat Indonesia karena cinta terhadap NKRI. Dan ternyata saudara, Habib Rizik
memiliki intisab yang tasib ila Imam Bonjol. Ternyata Habib Rizik termasuk keturunan Imam Bonjol, saudara. Dan apa kontribusi Habaib? Kontribusi Habaib banyak, saudara. Habaib yang ada di Jakarta, yang ada di daerah-daerah lainnya, mereka juga berjuang biaqwali wa af'alih, dengan Semua diklaim oleh mereka. Ihsan Jindar, beliau berjuang mati-matian, keluar masuk penjara, saudara. Al-Habib Saleh bin Jindan, adik daripada Habib Saleh bin Jindan, mengangkat senjata, keluar masuk hutan, saudara sekalian. Belum lagi daripada para habaib yang lainnya yang berjuang begitu banyak. Dan catat baik-baik, saudara, catat baik-baik, Indonesia benderanya bisa berkibar, itu terlahir dari fatwanya habaib, saudara. Ketika Soekarno memberikan daripada pemberian yang nyata, pembuktian yang nyata, dan juga deklarasi. Nasib Mukibin ini sungguh tragis. Dia menantang sumpah mubahalah dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Lihatlah betapa sombongnya seorang yang bernama Gus Auzi Muhaimin mencaci maki Kiai Imaduddin dan mengajaknya perang sumpah. Setelah puas mencaci maki dan membela nasab palsu klan Ba'alwi, dia meninggal dunia. Beginilah kalau Allah sudah menunjukkan kuasanya. Bagaimana menurutmu guys? Apakah Kiai Haji Imaduddin seorang wali Allah yang bisa membuat orang lain kena kuala? Tuliskan komentarmu di bawah ya. Habib keturunan Nabi, gak ada hubungannya dengan akhlaknya Habib itu. Habib maksiat, dia tetap Habib. Habib bodoh, tetap Habib. Habib minta, tetap dia Habib. Gak ada hubungannya sama nasab. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau Habaib bukan dzurriyyah Rasulullah SAW? Bagi yang masih percaya bahwa Habaib dzurriyyah Rasulullah SAW, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa Habaib dzurriyyah Rasulullah SAW dan bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada, bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Yang ada hanya diam, takut walat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah SAW, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi. Artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah
sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan pintu Darim. Ini punyanya Aulia Darim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Darim. Presiden pulau-pulau udah menteri agamanya saudara sesat Tuhan tahu kolinya dipacang istananya yang dari istana. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah presiden dan menteri agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, presiden Indonesia masih orang pribumi. Walaupun kemastian beliau itu belum tentu karena mubahalah ya, tapi yang jelas faktanya adalah seminggu sebelumnya beliau bermubahalah dengan seorang Gus Muda itu. Nah, sekarang ini kalau mubahalah dilakukan karena perkara nasab, kembali ke etimologinya. Nasab itu apa? Nasab itu keturunan biologis. Jadi penyelesaiannya harus dengan ilmu yang sesuai. Bedon mubahalah yang hampir terjadi zaman Nabi pakai ilmu apa? Zaman sekarang kalau perselisihannya di bidang hukum ya dengan ilmu hukum. Perselisihannya di bidang ekonomi kan juga ada hukum perdata. Kalau presiden nasab ini kan hukumnya hukum biologis, ya selesaikan dengan hukum biologis. Jadi sekarang ini kalau nantang mubahalah karena perselisihan nasab, sementara datanya sudah dibuka Allah gitu ya, itu bukan nantang sesama manusia untuk bermubahalah, itu nantang Allah untuk bermubahalah, nantang yang bikin kehidupan. Ya bayangin aja, Hablul Grup Nabi Muhammad, Imam Ali, Sayyid Abbas, terus Abi Talib, dan semua keturunan di bawah mereka itu sudah diumumkan, JL 859. Yang raja-raja Jordan yang tidak ada yang meragukan nasabnya, Raja Jordan dan Syarif Mekah, itu Hablul Grupnya JFGJ 9581. Kemudian raja-raja Yaman dari Bani Rosi Tabatabai itu JZ 28962. Kemudian raja-raja Madinah keturunan Bani Mohana itu JZS 10833. Itu bisa diakses publik, kelihatan. Kita bisa memverifikasinya dengan menghitung jarak genetiknya. Melawan siapa? Melawan sesama Adnani, misalnya Bani Saud, Bani Tamim, Bani Utaibi, Bani Mutairi. Atau melawan sesama Bani Ibrahim, Bani Kohen misalnya. Artinya datanya itu sudah dibuka sama Allah. Masih ada yang nekat menantang mubahalah. Nah kalau yang ditantang sama manusia yang sudah menerima data yang diberikan Allah, ya artinya yang ditantang itu bukan manusia itu. Yang ditantang yang membuka data. Siapa? Allah. Data itu dari Allah. Manusia cuma mengukurnya kok. Hablul Grup kan data yang diukur. Datanya dari siapa? Dari Allah. Ternyata infonya benar-benar A1 tentang seorang habib yang mubahalah dengan Gus Naim beberapa waktu yang lalu. Di dalam mubahalahnya kan mereka bilang bahwa habib tersebut bilang bahwa siap untuk kemudian menerima azab Allah dan mati dalam 7 hari. Gak usah lama-lama katanya. Dan ternyata menurut informasi yang saya dapatkan, dan itu A1, bahwa habib tersebut ternyata meninggoy beneran. Dan dari sinilah maka bisa dipetik suatu pelajaran bahwa ya sudah, kalau ada habib yang ngajak mubahalah, yang berani mubahalah karena keyakinan dia sebagai seorang dzurriyyah Nabi, mereka meyakini itu semuanya meskipun data-data dan bukti-bukti tidak ada, mereka ngotot bahwa mereka dzurriyyah Nabi, mubahalahnya jangan hanya dilawan. Itu tadi, seorang habib harus berani untuk mengatakan bahwa apabila saya bersalah, apabila Pak Alawi bukan dzurriyyah Nabi, apabila saya, dalam kata Habib ya, bukan dzurriyyah Nabi, maka saya siap mati dalam 7 hari. Itu kan enak loh. Atau 40 hari itu, semacam yang dilaksanakan oleh Gus Naim kemarin, dan akhirnya Habibnya tumbang beneran. Nah gini, karena kejadian tersebut, maka Habib-Habib ini banyak takut untuk mubahalah dengan alasan ini dan itu, dan ini terjadi pada salah satu orang yang konon mengakunya Habib sih, ya. Nah, saya nggak tahu itu apakah itu Habib, apakah itu Sukibin, yang nyata dia tidak berani untuk mubahalah. Untuk menampakkan wajahnya aja mereka tidak berani. Jangan terus bagaimana seseorang mubahalah lewat sosial media kalau tidak mau menampakkan mukanya. Kalau besok ternyata ada seorang yang meninggal atau orang yang kecelakaan, dan ternyata itu sebenarnya adalah seorang yang mubahalah tersebut, lantas gimana kita tahu, gitu loh.
ya mungkin takut kan. Sementara ulama besar dari kalangan Ahlul Bait yang bernama Sayyid Hasan Al-Husaini telah menulis di dalam bukunya, Ubaidillah adalah sosok gubernur Kufah yang zolim dan sangat membenci Ahlul Bait. Ketika Sinan bin Anas telah memenggal kepala Sayyidina Husain, Ubaidillah menusuk-nusuk kepala itu dengan tombak kecil miliknya. Bahkan orang terlaknat ini sampai hati tega membunuh putra Sayyidina Husain yang baru berusia 8 bulan. Dengan lintasan sejarah sedemikian keji, mungkinkah ada Duriyah Sayyidina Husain yang sampai hati memberi nama putra keturunannya dengan nama Ubaidillah? Sungguh sulit diterima akal sehat, teman-teman. Mengaburkan sejarah makam palsu akhirnya dibongkar warga dan aparat. Di Dusun Bedander, Desa Sumbergondang, pembongkaran makam palsu menuai perhatian. Makam yang terletak di situs Bedander dianggap mengaburkan sejarah dan berdampak pada keaslian budaya setempat. Tindakan ini melibatkan 3 pemerintah desa, Manduro, Sumberingin, dan Sumbergondang, yang bersatu untuk memastikan warisan sejarah tetap terjaga. Proses pembongkaran berlangsung dengan ketat, disaksikan oleh Babinsa, Babin Kamtibmas, dan tokoh masyarakat, mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap warisan sejarah. Makam yang dibongkar terlihat baru, dengan tulisan Sunan Candramata bin Sunan Geseng, terindikasi sebagai bentuk penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan hati-hati, bangunan makam diratakan dengan tanah, mengeksplorasi kembali jejak nyata sejarah yang seharusnya dihormati. Upaya ini bukan hanya demi kejelasan sejarah, tetapi juga demi masa depan budaya dan identitas masyarakat. Alhamdulillah makam palsu di Bujuk Lanceng, Kelurahan Dalpenang, akhirnya dibongkar paksa oleh pihak berwajib. Muni kantor berjalan karat. Dalam kantor ini keberada. Mas nak. Muni kata ada. Tandanya ada yang luar pula tak masalah. Muni yang luar tak masalah. Teman-teman, rekan-rekan, ini adalah situs makam tua di daerah Sumeneb, salah satu kecamatan di wilayah Sumeneb yang sudah dihabibkan, diba'alawikan. Tujuh ini biasanya dikenal dengan Lanceng, sekarang sudah bernama Habib Abdurrahman. Entah siapa yang melakukan ini dan siapa yang memerintahkan, belum ada kejelasan. Ini saya kira penting kita telusuri agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang sama di mana makam-makam tua yang dianggap keramat itu. Ketika papan namanya tertulis Al-Habib Pangeran Syarif Hamid, maka orang akan menganggap itulah swahibul utama dari makam itu. Jadi itu bagus angkeknya tergerus, tergeser. Bukan hanya sekedar pengaburan sejarahnya, tetapi penokohan di daerah itu. Sekarang kami fokus kepada kabar gembira dari Jakarta. Alhamdulillah bahwa makam keramat Angke namanya sudah kembali kepada aslinya. Cornelis Davidman menjuluki Pangeran Tubagus Angke sebagai Koning van Jakarta, Raja dari Jakarta, jauh sekian abad sebelum Mbak Alwi datang ke Batavia. Gimana bisa jadi Mbak Alwi? Adik-adik aja.
Alhamdulillah bahwa makam keramat Angke namanya sudah kembali kepada aslinya. Sebelum ke sana, kami akan informasikan beberapa bulan yang lalu telah membahas hal ini. Maka itu pantas kami bertahadus bin nikmah, bersyukur kepada Allah menyampaikan hal yang telah dicapai. Walaupun tentu ini bukan capaian kami, capaian para pejuang di lapangan. Kami hanya menginformasikan. Simpulannya adalah bahwa Tubagus Angke yang juga akrab disapa sebagai Pangeran Jayakarta II atau lebih tepatnya Adipati Jayakarta yang kedua, ini di pelangnya tertera nama Habib. Kami pun kemudian mencari jejak digital juga begitu. Seperti di gambar di layar kami perlihatkan kepada Anda, ini gambar beberapa bulan yang lalu yang kami dapat, yaitu keramat Tubagus Angke Al-Habib Pangeran Syarif Hamid bin Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri 1854-1270 Hijriah. Maka dengan ini orang akan berpikir bahwa Tubagus Angke itu adalah seorang Ba'alwi. Padahal bukan. Hasil investigasi kami langsung juga dari beberapa situs pemberitaan, gambar yang serupa ini sebelum-sebelumnya sudah ada. Nah, intinya bahwa di makam keramat Angke ini ada sejumlah tokoh. Satu dikatakan sebagai Tubagus Angke, kemudian ada wanita yang dikatakan sebagai istri dari Tubagus Angke, kemudian juga ada tokoh yang dikatakan sebagai Habib Pangeran Syarif Hamid bin Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Nah, pertama, nampaknya ada upaya. Ini bukan hanya pengaburan sejarah ya, menurut hemat kami, lebih kepada pengaburan data di sana. Ketika papan namanya tertulis Al-Habib Pangeran Syarif Hamid, maka orang akan menganggap itulah makam aslinya, itulah sahibul utama dari makam itu. Jadi Tubagus Angke-nya tergerus, tergeser. Itu yang pertama. Jadi menurut hemat kami bukan hanya sekedar pengaburan sejarahnya, tetapi penokohan di daerah itu. Dan kami telah sampaikan bahwa rasanya sangat tidak mungkin jikalau ada di sana bernama Habib Pangeran Syarif Hamid yang dikatakan sebagai putra dari Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, dan dikatakan anaknya ini berjuang melawan Belanda. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Mana faktanya? Ini yang pada saat itu kami sampaikan ke sejumlah sahabat yang akhirnya kami juga wawancara dengan diantaranya Tubagus Mugi Nur Fadil dan beberapa tokoh muda Jakarta. Lalu dijelaskanlah siapa Adipati Jayakarta II itu adalah bukan dari Ba'alwi. Dan singkat cerita, alhamdulillah kemudian ada call. Untuk lebih jelasnya terkait dengan apa yang kami sampaikan ini, nanti akan kami taruh di kolom deskripsi wawancara kami serta ulasan kami beberapa bulan yang lalu. Sekarang kami fokus kepada informasi menggembirakan itu yang disampaikan oleh Kiai Rahmat Jailani Kiki. Beliau mengirimkan foto bahwa papan nama sebagaimana kami perlihatkan tadi itu sudah berubah namanya. Taman Makam Keramat Angke Jayakarta II, Pangeran Tubagus Angke. Namanya di sini tertulis Ki Gede Ratu Bagus Angke bin Abdurrahman Al-Qadiri. Nah, nama ini kemudian saya konfirmasi kepada Tubagus Mugi dan sejumlah orang, benarkah nama ini? Ya, karena mengingat nama ayahnya dari apa yang kami tahu itu Zain Abdul Qadir. Ternyata menurut para peneliti sejarah di Jakarta yang kami wawancarai, nama Abdurrahman itu nama aslinya. Jadi Tubagus Angke atau Ki Gede Ratu Bagus Angke memang putra dari Abdurrahman Al-Qadiri atau nama lainnya adalah Zain Abdul Qadir. Yang Zain Abdul Qadir ini merupakan Sunan Gunung Jati II, ya, Sunan Gunung Jati II versi manuskrip Larlar Madura, dan ke atas jalurnya sampai ke Maulana Ishak. Nah, kami lanjut kepada penyampaian dari Kiai Kiki. Semalam saya ziarah ke makam Pangeran Jayakarta II, Tubagus Angke. 2 tahun lalu pelang namanya masih tertulis Habib Abdul Hamid Al-Qadiri. Kemudian diganti dengan Abdurrahman Al-Qadiri karena makam Habib Abdul Hamid Al-Qadiri makamnya itu aslinya di Kalimantan, bukan di Taman Makam Keramat Angke. Adik-adik aja. Ini kegembiraan yang lain ya, seperti yang saya katakan tadi, karena Kiai Rahmat Jailani Kiki ini ya, selain sebagai ketua RMI NU DKI, beliau ini entah muhibin atau tidak, tapi yang jelas beliau pengagum dari Utsman bin Yahya. Ya, sempat debat panas dengan saya pada Suka TV. Nah, ketika beliau menyampaikan hal seperti ini kan kegembiraan. Karena apa? Karena pada lanjutan tulisan berikutnya tanpa, mohon maaf Kiai, nampaknya kesadaran barangkali ini ya. Beliau membuat buku judulnya Direktori Ulama dan Habib Betawi. Dan di sini beliau mengatakan dalam buku Direktori Ulama dan Habib Betawi itu enggak masukin Mbah Priyo karena tokoh fiktif. Tokoh fiktif ya. Dan juga enggak masukin Habib Abdul Hamid Al-Qadiri karena di Kalimantan bukan di Keramat Angke.
Pada bagian berikutnya beliau, kalau nggak gercep bisa banyak makam tua di Jakarta jadi Ba'alwi tanpa kejelasan sejarah. Pada bagian berikutnya, Cornelis Dahutman menjuluki Pangeran Tubagus Angke sebagai Koning van Jakarta, raja dari Jakarta, jauh sekian abad sebelum Ba'alwi datang ke Batavia. Gimana bisa jadi Ba'alwi? Adik-adik aja, kata sang Kiai Betawi ini. Ya intinya, ini bagian dari hal yang harus kita syukuri ya, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, tentu bukan kami yang berjuang, kami hanya menyuarakan dan menyampaikan pandangan melalui media ini, sampai akhirnya ya mungkin kerja keras dari saudara-saudara kita yang di lapangan, berikut juga pemangku dari Makam Keramat Angke, pelan itu dirubah sehingga jelaslah sudah sekarang bahwa Tubagus Angke atau Pangeran Jayakarta II itu adalah Trah Wali Songo, bukan dari kalangan Ba'alwi. Tokoh Jakarta tadi sudah menyampaikan, fakta di lapangan juga demikian. Maka sekali lagi tahadus bin nikmah. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada semua yang telah berusaha memperjuangkan pelurusan sejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Maulana Ishak, admin dari channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk berdiskusi tentang mengenai para Habib Balawi dan nasab mereka. Diskusi ini memang agak sedikit sensitif, tapi kita harus membahasnya secara kepala dingin, tidak memojokkan kelompok manapun, tidak menyudutkan kelompok manapun, ataupun mengucapkan ujaran kebencian kepada kelompok manapun. Jadi meskipun kita merupakan pendukung dari Kiai Haji Madudin, maksud saya meskipun saya ataupun para sahabat merupakan pendukung dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, kita juga tetap menghormati kelompok para Habib dan para muhibinnya. Jadi kita boleh mendukung kelompok masing-masing, tapi kita juga harus menghormati pendapat dari kelompok masing-masing, begitu. Dalam pembahasan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk membahas mengenai perihal dari nasab para Habib Balawi ini. Jadi begini, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani sebenarnya mengomentari atau menyebutkan bahwa para Habib Balawi itu sama sekali bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu bukan sekedar mengucap atau omong doang, ataupun karena merasa sangat benci kepada para Habib sehingga beliau menyebut kalian itu sebenarnya bukan cucu Nabi, bukan ya. Tetapi karena Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu menemukan banyak fakta ataupun data-data yang membuktikan bahwa para Habib Balawi itu sama sekali tidak memiliki kesinambungan atau ketersambungan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itulah yang membuat Kiai Imad sering meminta bukti yang kuat kepada para Habib, seperti meminta untuk melakukan tes DNA yang membuktikan bahwa mereka merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kiai Imad itu bukan ulama biasa ya, beliau itu termasuk salah satu ulama ternama yang juga merupakan ulama ahli nasab di Indonesia ini. Dalam Islam, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara, tetapi oleh dalil dan bukti. Al-Quran berkali-kali mengajarkan agar manusia menggunakan akal berpikir dan memeriksa informasi sebelum mempercayainya. Karena itu membahas sejarah bukan berarti menghina agama. Nah, Kiai Imad tidak menyudutkan kelompok para Habib, tapi beliau hanya meminta pembuktian. Jadi dalam Islam sendiri, seperti yang saya bacakan tadi saja, sudah dijelaskan bahwa kita diajarkan untuk menggunakan akal untuk berpikir agar dapat memeriksa informasi sebelum mempercayai. Jadi kita mendengar kabar bahwa si A seperti ini, si B seperti ini, tapi kebenarannya belum tentu karena maksud saya kebenarannya belum tentu. Karena itulah kita harus menggunakan akal pikiran kita sebelum langsung mempercayainya. Itulah yang metode yang digunakan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, sehingga beliau mengajarkan kita agar tidak langsung mempercayai jika mereka telah mengklaim diri mereka sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW sebelum mereka memberikan bukti-bukti yang kuat. Sedangkan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani saja telah menemukan banyak bukti-bukti yang lengkap bahwa para Habib Balawi ini sebenarnya bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya seperti yang pernah beliau sampaikan bahwa Ahmad bin Isa itu sama sekali tidak bernama, maksud saya tidak pernah memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Nah, si Ubaidillah inilah yang merupakan kakek buyut dari para Habib Balawi. Jadi Ahmad bin Isa itu memang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang disebut dari ayah kandung dari Ubaidillah atau kakek buyutnya dari para Habib Balawi. Sedangkan Kiai Imad
menemukan bukti bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Jadi dari satu itu saja sudah terbukti bahwa para Habib Balawi sama sekali tidak memiliki ketersambungan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, banyak lagi metode-metode yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Bantani yang sangat lengkap sehingga mendukung kuat tesis ilmiah beliau. Saya menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.